Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak Aminin SPI MP selaku dosen Prodi Aquakultur Universitas Muhammadiyah Gresik dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Jadi hari ini saya akan mereview mata kuliah dengan materi teknologi pakan hidup yang diampu oleh Bapak Aminin, yang mana 4 materi ini telah disampaikan beberapa waktu lalu, beberapa minggu lalu. Kemudian hari ini adalah tugas untuk mereview dalam bentuk video vlog. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana definisi pakan hidup itu untuk kegiatan budidaya. Jadi pakan ikan itu adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan dimakan ikan untuk keberlangsungan hidupnya, untuk pertumbuhan dalam hidup tubuh ikannya. Jadi pakan itu ada 2 jenis pakan, yaitu yang pertama adalah pakan alami dan juga pakan buatan. Kemudian keunggulan bagi pakan hidup yang dibandingkan dengan pakan buatan itu, yang pertama adalah jasad renik, yang kedua adalah ketersediaan pakan alami yang juga merupakan sebuah faktor yang berperan penting dalam mata rantai budidaya. Yang pertama itu pada stadia benihnya. Kemudian ada beberapa berikut keunggulan dari pakan alami tersebut, yaitu yang pertama adalah mempunyai nutrisi yang sangat tinggi, kemudian mudah untuk dibudidayakan. Yang ketiga adalah punya ukuran yang sangat relatif yang sesuai dengan bukaan mulut ikan tersebut. Yang keempat adalah mempunyai pergerakan yang merangsang untuk ikan itu supaya bisa lebih mudah untuk memangsanya. Yang kelima itu tidak menimbulkan sebuah pencemaran pada media pemeliharaan ikan. Nah, selanjutnya adalah jenis pakan hidup yang digunakan dalam kegiatan sebuah budidaya, yaitu ada plankton. Yang pertama adalah merupakan tumbuh-tumbuhan air yang berukurannya itu sangat kecil atau biasa disebut dengan mikroskopik, dan juga merupakan produsen utama atau disebut kebutuhan primer dan juga kebutuhan produser. Nah, ini yang mana zat-zat organik ini juga nantinya akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai produsen utama, fitoplankton itu mempunyai peranan yang sangat besar di dalam budidaya ikan. Nah, itu untuk penghasil sebuah oksigen dan juga makanan ikan nanti. Yang ketiga adalah produktivitasnya primer itu mempunyai sesuatu perairan yang sangat dipengaruhi oleh sebuah kesuburan perairan, dipengaruhi oleh kecepatan penguraian dari bahan-bahan organik yang kita isi di dalam air tersebut. Kemudian anggota spesies dari fitoplankton itu bisa dikelompokkan dalam sebagai alga, yaitu ada grup tanaman yang mewakili kisaran yang luas. Kemudian dalam bentuk ukuran dan klasifikasinya itu dari tanaman yang sangat kecil atau yang sangat mikroskopik, dari satu sel seperti chlorophyta, kemudian alga atau canopita, kemudian itu adalah alga biru. Yang kedua adalah zooplankton. Nah, ini adalah zooplankton ini pada kenyataannya organisme yang dapat bergerak dengan aktif seperti Brachynomus dan Dapnia. Jadi khusus untuk zooplankton ini menjadi kurang umum untuk memasukkan phyto dan zoo dalam satu klasifikasi. Sampai saat ini belum ada pemisah antara organisme nabati dan juga organisme hewani. Kemudian plankton itu
dibedakan menjadi dua, yaitu pseudoplankton atau plankton yang masih hidup, yaitu ada makroplankton, itu contohnya adalah seperti ubur-ubur atau jellyfish yang ukurannya itu sangat minim, yaitu 3 mm saja. Kemudian yang kedua adalah mikroplankton Daphnia artemia, yaitu ukurannya 0,06 mm. Kemudian nanoplankton itu mempunyai kurang dari 0,06 mm. Yang terakhir adalah ultra. Nah, jenis plankton yang kedua ini adalah eudoplankton, adalah sisa-sisa dari dua plankton yang telah mati. Kemudian menurut Bapak Hansen pada tahun 1887 itu definisi plankton yang dikemukakan oleh Bapak Victor Hansen pada tahun 1887 itu disempurnakan oleh Haeckel itu pada tahun 1890. Jadi plankton drifter atau pengembara itu merupakan biota air yang berukuran sangat kecil seperti hewan atau bakteri atau larva. Jadi plankton itu tidak memiliki sebuah kemampuan gerak yang sangat baik. Geraknya itu sangat ditentukan oleh arah ataupun kecepatan massa air. Kemudian fitoplankton itu sebagai pembuka kehidupan di planet bumi. Jadi revolusi hijau, ada loncatan pola tani yang modern, itu menumbangkan pendapat tentang Malthus yang membuat kekhawatiran semua orang. Jadi tidak berimbangnya produksi pangan dengan penambahan produk dengan berkurangnya lahan untuk produksi pangan. Nah, revolusi biru ini itu merupakan sebuah harapan baru dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi jika dalam revolusi hijaunya itu hanya fokus pada sumber daya terestrial, maka revolusi biru itu nantinya akan mengolah sumber daya akuatik yang lebih luas dalam arti luasan dalam potensinya. Kemudian penelitian dalam plankton laut itu bisa dianggap lebih menarik karena dalam setiap pengambilan sampel air itu pasti dapat menemukan sebuah spesies plankton yang lainnya atau sebuah plankton yang baru. Jadi sedang di danau ataupun daratan itu dianggap plankton yang polanya adalah sama. Kemudian untuk penelitian dalam taksonomi plankton itu biasanya itu dilakukan berkembang pada molekul kuantitatif tentang hubungan yang muncul antara spesies. Akhirnya penelitian itu bergeser pada aspek ekologi yang mana termasuk ruang tempat plankton yang di lingkungan akuatik tersebut. Nah, masuk pada mengenal pengelompokan dari plankton berdasarkan kebutuhan makanannya, kemudian berdasarkan siklus hidupnya, kemudian bentuk ukurannya, kemudian sebaran dari horizontal dan juga vertikal. Jadi kebutuhan dari ataupun klasifikasi plankton berdasarkan kebutuhan makanannya. Nah, fitoplankton ini atau sebuah nabati. Kemudian zooplankton ini adalah plankton atau biasa disebut dengan hewani. Kemudian klasifikasi plankton itu berdasarkan lingkungan. Ada beberapa klasifikasi, yaitu reoplankton itu biasanya itu berada di dalam sungai yang mengalir. Kemudian limnoplankton itu biasanya yang hidup dalam perairan yang ada di dalam danau. Kemudian yang ketiga adalah haliplankton, itu biasanya planktonnya hidup di dalam perairan yang ada di dalam laut. Kemudian hipalmiroplankton itu biasanya dalam bentuk esturi atau brackish-water. Nah, selanjutnya adalah hipoplankton, itu biasanya itu planktonnya itu hidup di dalam dasar perairan. Kemudian selanjutnya adalah epiplankton atau zooeupetik, itu
berada di dalam atas perairan. Kemudian batiplankton atau zon apotik. Kemudian yang terakhir adalah mesoplankton itu atau zon dispotik atau antara. Kemudian klasifikasi berdasarkan sebuah ukuran. Jadi yang pertama adalah plankton jaring, yaitu net plankton. Plankton ini dapat tertangkap dengan jaring yang dengan mata jaringnya itu atau mesh rise berukuran 20 mikro, atau dengan kata lain plankton itu berukuran lebih besar dari 20 mikro. Kemudian klasifikasi berdasarkan sebaran horizontal. Yang pertama adalah plankton neritik. Nah, plankton neritik ini biasanya hidup di dalam perairan pantai dengan salinitas kadar garam yang relatif sangat rendah. Kadang-kadang masuk sampai ke perairan Payo itu di depan muara itu dengan salinitas 5 sampai 10 salinitas. Kemudian akibat pengaruh dari lingkungan yang terus-menerus itu berubah disebabkan arus dan pasang surut. Jadi komposisi plankton neritik ini sangat kompleks, bisa merupakan campuran plankton laut dengan plankton asal perairan dari air tawar, karena memang plankton neritik ini adalah dalam siklus hidupnya itu membutuhkan salinitas yang sangat rendah. Kemudian beberapa antaranya itu malah terdapat bisa beradaptasi dengan lingkungan estuari atau sebuah muara, dengan misalnya adalah Lepidoptera muranoi. Kemudian yang kedua adalah plankton oseanik. Ini biasanya itu hidup di perairan lepas pantai, sehingga bisa melakukan pergerakan ke tengah sebuah samudra. Karena itu plankton oseanik ini adalah mempunyai perairan yang salinitasnya itu sangat tinggi. Jadi beda dengan neristik, itu adalah kebutuhan salinitasnya itu sangat rendah, tetapi yang plankton oseanik ini adalah kebutuhannya salinitas itu sangat tinggi. Jadi kebalikan dari plankton neritik. Nah, kebutuhan klasifikasi berdasarkan sebaran vertikal. Yang pertama ini epiplankton adalah plankton yang hidup di lapisan permukaan sampai kedalaman sekitar 100 meter. Dari lapisan laut teratas ini kira-kira sedalam sinar matahari dapat menembus ke dalam bawah laut. Jadi namun dari kelompok epiplankton ini juga dapat yang hanya hidup di dalam lapisan dengan udara. Plankton ini semacam disebut dengan neuston. Contoh yang menarik dari fitoplankton ini adalah Trichodermaceum, yang mana merupakan cyanobacteria berantai panjang yang hidup di permukaan dan mempunyai keistimewaan yang dapat mengikat sebuah nitrogen langsung dari sebuah udara. Jadi neuston yang hidup pada kedalaman sekitar 0 sampai 10 cm itu disebut hiponeuston. Ternyata lapisan jenis ini, lapisan tipis ini itu mempunyai arti yang penting karena mempunyai komposisi jenis yang sangat kompleks. Kemudian hipoplankton itu adalah plankton yang hidupnya pada kedalaman sekitar 400 meter. Jadi termasuk dalam kelompok ini adalah batiplankton. Batiplankton itu yang hidup pada kedalaman lebih dari 600 meter. Dan abisoplankton itu biasanya yang di lapisan paling dalam sampai 3000 sampai 4000 meter. Ini bisa jadi di dalam hidupnya itu di dalam dasar-dasar laut. Jadi sangat dalam untuk kehidupannya. Itu tadi masalah materi yang pertama dari segi definisi pakan hidup atau
teknologi pakan hidup. Kemudian masuk pada pakan alami yang berada di perairan umum. Jadi yang pertama adalah plankton lingkungan atau biasa disebut perairan laut dan juga main inlet. Jadi laut merupakan sumber air pembawa bibit plankton yang akan masuk ke dalam sistem keanekaragaman plankton dalam tambak budidaya. Jadi jenis-jenis plankton di perairan laut itu sekitar CPB, terutama di daerah pantai timur Kabupaten Tulang Bawang bagian selatan, yang di situ banyak teridentifikasi kelas Chlorophytae, kemudian Cyanophytae, kemudian Basilarophytae dan Dinoflagellata. Nah, berdasarkan data tersebut itu banyak sampling di lingkungan laut tersebut itu banyak plankton yang teridentifikasi, banyak pakan alami yang berada di dalam kelautan tersebut. Kemudian masuk pada perairan tambak budidaya. Nah, perbedaan warna yang timbul dari tambak merupakan itu biasanya yang sering kita lihat pada tambak yang ada di desa-desa itu kan pasti ketika melakukan budidaya pasti ada juga tambaknya itu yang berubah-ubah warnanya. Kemudian sehingga warna dan air jenis fitoplankton itu bisa mendominasi perairan yang dapat dijadikan sebagai satu petunjuk dalam pengelolaan fitoplankton tersebut. Jadi ada salah satu ilmuwan yang bernama Chen itu mengemukakan bahwa pendapat hubungan antara warna air dengan dominasi fitoplankton tersebut itu tentu saja dapat melakukan produktivitas tambak apabila budidaya itu dilakukan secara dengan baik. Kemudian masuk pada warna air. Jadi air yang berwarna hijau itu biasanya terjadi bila dasar tambak itu kekurangan bahan organik, ataupun biasanya itu tambak yang baru pertama kali dilakukan dalam kegiatan budidaya. Kemudian warna ini relatif baik dan biasanya itu kualitas air hijau itu lebih stabil. Jadi contohnya adalah udang yang hidup di dalamnya ataupun ikan yang hidup di dalamnya itu berwarna cerah dan bersih, maka kematian massal jarang terjadi pada warna hijau. Nah, bila salinitasnya itu turun, maka sering terjadi dominasi kepada algae. Kemudian biasanya itu ada juga yang warnanya itu hijau muda. Air tambak yang berwarnanya hijau muda itu disebabkan oleh dominasinya antara plankton kelas Chlorophytae dengan jenis utama yang mendominasi adalah Chlorella, yang itu terdapat spesies Scenedesmus dan juga plankton Spareria eglena. Kemudian plankton ini yang dapat ditemui adalah Oscillatoria. Jadi spesies ini akan mendominasi apabila pengelolaan plankton yang optimal, karena apabila nutriennya itu berkurang. Kemudian ada juga air tambak itu yang berwarnanya itu hijau tua. Jadi hijau itunya agak kehitaman. Nah, warna air hijau tua ini biasanya banyak ditemui pada periode budidaya DOC 80 ke atas sampai menjelang panen. Itu disebabkan adanya sebuah akumulasi pakan bahan organik yang memulai tinggi dari sebagai sumber nutrien bagi pertumbuhan fitoplankton. Kemudian warna air hijaunya tua memiliki transparansi kurang dari 30 cm. Jadi pada awalnya warna ini Chlorophytae itu seperti Chlorella sering itu ditemukan dan masih mendominasi, tetapi dengan semakin bertambahnya umur. Nah, semakin bertambahnya umur dalam budidaya ini, maka naiknya bahan organik itu yang tak terkendali serta perawatannya yang kurang baik, maka
spesies tersebut itu akan berdominan, akan digantikan menjadi kelas Cnapopicae atau disebut BGA, dengan spesies yang utamanya itu seperti Oscillatoria. Kemudian ada juga warna airnya itu berwarna coklat. Jadi warna air coklat itu biasanya dapat didominasi dengan kelas diatom atau Basilaropicae. Jadi warna air coklat itu biasanya kurang stabil atau atau sulitnya dijaga, tetapi baik untuk kehidupan udang, sehingga diperlukan pengelolaan yang sangat baik. Nah, produktivitasnya ini itu biasanya dapat dihasilkan setelah 6-15 ton per H. Jadi warna coklat biasa ini airnya itu lebih bagus daripada air yang berwarna hijau-hijau tua tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam ketika kita melakukan budidaya udang ataupun ikan, ketika mengalami perubahan air yang berwarna coklat ini, biasanya akan terjadi dominasi dinoflagenata dengan kecerahan air yang sangat tinggi. Nah, udang yang hidup di dalamnya itu tidak akan sehat karena kulitnya itu akan lunak, kemudian sarapasenya itu akan mengembang. Jadi produktivitas untuk air jenis ini adalah 3 ton per H. Beberapa warna coklat tersebut diantaranya ada coklat muda, kemudian ada coklat tua, kemudian ada merah kecoklatan. Kemudian mengelola pakan alami di perairan. Jadi prinsip dasar dalam pengelolaan ini, pengelolaan plankton pada dasarnya adalah menumbuhkan sebuah jenis fitoplankton yang diinginkan untuk mendominasi di perairan tambak. Jadi sehingga lingkungan tambak itu menjadi pengelolaan plankton merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Jadi ada keterkaitannya antara keterampilan, kemudian ada keterkaitannya dengan metode, manajemen, pengetahuan tentang kondisi tambak, dan tanggung jawab petambak. Jadi terdapat beberapa hal yang penting dalam pengelolaan plankton dan juga pembentukan warna air. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah pengelolaan plankton dan juga pengelolaan pembentukan warna air. Jadi yang pertama adalah pengetahuan dengan sifat-sifatnya. Jadi ada kesuburan dan juga umur tanah yang ada pada tambak tersebut. Kemudian yang nomor 2 adalah karakteristik lingkungan yang optimal bagi jenis-jenis fitoplanktonnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan sebagai sumber air pembawa bibit plankton dan tingkat kesuburannya itu. Kemudian yang keempat adalah sifat-sifat dari pupuk. Kemudian metode penggunaan dan juga ada dosisnya. Kemudian 5 faktor cuaca dan juga musim. Yang nomor 6 adalah pengaruh beberapa bahan kimia dan material budidaya tambahan yang dimasukkan ke dalam tambak budidaya tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah manajemen pakan yang optimal dalam rangka mengurangi sisa pakan yang terakumulasi. Jadi yang terakhir adalah hal yang perlu diperhatikan ini, yang terakhir adalah sebagai kondisi air atornya atau kondisi kincir tersebut harus baik dan juga harus serta air baru disuplai, karena harus tetap tersedia sebuah pergantian air tersebut bila terjadi sebuah blooming plankton. Nah, pada kejadian blooming plankton ini adalah memang susah untuk untuk diatasi. Karena apa? Karena memang jika terjadinya sebuah blooming atau membludaknya sebuah plankton, maka otomatis ikan-ikan tersebut ataupun udang-udang tersebut itu akan mudah mati karena kekurangan oksigen.
Nah, perawatan plankton ini pada stabilisasi warna air itu dapat terbentuk dari indikasi tumbuhnya fitoplankton. Jadi cara yang paling sederhana untuk mengetahui kepadatan fitoplankton ini dalam air itu dengan mengukur transparasi menggunakan SESI-DIS. Nah, transparasi air dari yang kita inginkan itu biasanya pada kisaran 50 sampai cm. Jadi kestabilan fitoplankton perlu dipertahankan untuk mencegah timbulnya guncangan parameter dari kualitas air itu bisa menimbulkan stres pada udang. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan plankton. Kemudian masuk pada materi yang ketiga. Nah, pada materi yang ketiga ini adalah peran fitoplankton atau peran plankton dalam perairan. Yang pertama adalah fitoplankton itu merupakan organisme flora yang mampu menangkap energi matahari dan juga memanfaatkan nutrien yang tersedia untuk dirubahnya menjadi sumber energi bagi kehidupan laut. Yang kedua adalah parameter kelayakan dan kesuburan perairan. Kemudian menjadi makanan ikan. Kemudian yang keempat adalah plankton ini memiliki peran besar dalam proses produksi di laut sebagai mata rantai pertama dalam rantai makanan ikan yang ada di laut. Kemudian yang kelima ini sebagai organisme autotrof, fitoplankton berperan sebagai prosuder primer yang mampu mentransfer sebuah energi cahaya menjadi energi kimia berupa bahan organik pada selnya yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain yang pada tingkat tropis di atasnya. Kemudian yang keenam adalah fitoplankton ini merupakan produser atau primer terbesar pada ekosistem tawar, payau, dan laut. Jadi itu tadi review dari video saya untuk mata kuliah teknologi pakan hidup yang diampu oleh dosen Bapak Aminin SPI MP. Apabila ada kurangnya atau berkenaan dalam penyampaian materi saya tadi atau review yang saya buat tadi, apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.